Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang masih di materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang intinya adalah bahwa dalam proses pembelajaran PPKN atau Civic Education ini kita menjadi lebih tahu apa itu kita sebagai warga negara, hak dan kewajiban kita, dan yang tentunya adalah sesuai dengan target kurikulum K13 yaitu critical thinking, jadi berpikir kritis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelas 12 bab kedua, yaitu penegakan dan perlindungan hukum. Nanti kita lihat sama kita ikuti pembelajaran. Oke, kita ikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini bab yang akan kita bahas adalah tentang perlindungan dan penegakan hukum. Sebelumnya di bab yang sebelumnya kita bahas tentang hak warga negara, pelanggaran dan kewajiban. Kita lihat bab selanjutnya adalah kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum. Oke teman-teman, semuanya di sini akan menjadi 3 termin, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga adalah praktek perlindungan dan penegakan HAM, hak asasi manusia. Oke, kita lanjut. Kenapa ini dipelajari? Tujuannya adalah bagaimana nanti siswa itu melalui pembelajaran ini mencari contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat yang tepat. Setelah itu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum. Peserta didik mampu menunjukkan bentuk praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tentunya seperti itu ya, menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, tujuan pembelajaran itu. Oke, lalu kita lihat apa sih sebenarnya hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum yang pertama adalah perlindungan hukum itu sendiri, yang kedua adalah penegakan hukum. Lalu, kenapa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Pertama adalah tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Kenapa penting banget hukum ini? Karena jika hukum tidak tegak, jika hukum tidak adil, maka yang terjadi adalah ketidakdamaian di masyarakat. Contohnya misalnya, hukum hanya tegak kepada orang yang di bawah, tetapi tumbuh kepada yang di atas. Itu nanti akan menimbulkan ketidakdamaian di masyarakat. Makanya ada supremasi hukum, tegaknya keadilan, itu akan mewujudkan kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat tidak damai ketika keadilan itu tidak tegak, supremasi hukum tidak tegak. Hukum hanya tumpul ke bawah, hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketika orang-orang kecil itu melanggar hukum, maka hukum tegas banget. Tapi ketika menyangkut orang-orang besar yang mempunyai uang, yang mempunyai popularitas, yang mempunyai subscribe sekian juta, yang mempunyai follower sekian juta, tapi hukum terlihat tumpul. Nah, ini yang mengakibatkan kedamaian masyarakat menjadi terusik, apalagi yang melakukan adalah para penegak hukum. Dan kita juga belajar siapa saja yang menjadi para penegak hukum. Oke, selanjutnya, nah, kondisi masyarakat menjadi kacau, tata nilai sosial masyarakat juga tidak terarah. Ini akibat tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Nah, ini kita geser. Akibat tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, maka kondisi masyarakat menjadi kacau, tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. Ini bahaya. Nanti masyarakat menjadi tidak percaya terhadap hukum, atau bahkan yang lebih ekstrim ada street justice, hukum pengadilan jalanan. Nah, ini kita tidak inginkan. Kita lihat beberapa hal yang lainnya terjadi di beberapa negara ketika para penegak hukum tidak berpihak kepada keadilan. Siapa saja yang bertindak sebagai penegak hukum? Yang pertama adalah Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ini pada sisi reformasi, polisi diberikan porsi lebih ketimbang sebelum reformasi ini berkat keputusan dari presiden kita yang keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bahwa kepolisian diberikan peran yang penting atau banyak di dalam masyarakat kita. Oke, yang selanjutnya adalah peran kejaksaan. Nah, jadi ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim, dan advokat lawyer. Nah, ini kita lihat nih beberapa kasus, bahkan justru yang terjadi adalah
koalisi antara kepolisian, kejaksaan, advokat dan hakim, malah justru ada kasus yang justru menjadi pelanggar hukum. Jaksa melarikan diri terdakwa lalu dibantu oleh pihak kepolisian. Nah, ini akhirnya sudah tinggal. Oke. Selanjutnya, nah, peran kepolisian Republik Indonesia. Kita bahas ya, apa saja tugas, peran dan kepolisian Republik Indonesia. Kalau kita berkunjung kepada kantor polisi gitu ya, di beberapa tempat kantor polisi, di depannya itu ada tulisan polisi adalah pengayom, pelayan para masyarakat, gitu. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Memang itu tugas pokoknya. Ini kita bicara yang ideal ya. Tugas wewenang pokok kepolisian negara Republik Indonesia ada setidaknya 3: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Makanya ketika PPKM ini polisi dikerahkan seluruhnya untuk memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat agar PPKM ini berjalan dengan baik. Yang kedua adalah menegakkan hukum itu sendiri. Jadi penegak hukum itu adalah polisi, bukan LSM, bukan ormas. Nah, makanya ormas tidak dibenarkan melakukan penegakan hukum sendiri. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau tugas ini secara idealnya ini dilaksanakan, polisi akan dapat dukungan dari masyarakat. Gitu ya. Nah, beberapa tugas kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas wewenang pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Lalu juga menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Lalu lintas di jalan pun bagian dari tugas kepolisian. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan undang-undang. Apalagi dalam kondisi kebijakan PPKM ini ya, PPKM level 4 atau sebelumnya disebut PPKM darurat, ini polisi benar-benar berperan, yaitu mensosialisasikannya, bahkan menegakkan hukumnya, dan juga bahkan mengadvokasi jangan sampai terjadi ekses negatif dalam penegakan protokol kesehatan. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Nah, jelas bahwa polisi itu berperan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, ya, kenyamanan umum masyarakat, baik itu yang tingkatnya lokal di tingkat perumahan, warga dan sebagainya, maupun tingkatnya nasional, ancaman dari teroris. Makanya ada Densus 88, itu juga bagian dari fungsi kepolisian. Lalu selanjutnya ada lagi tugas dari peran kejaksaan. Apa saja yang menjadi peran kejaksaan? Jaksa adalah melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh hukum tetap, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, pidana pengawasan, dan bebas bersyarat. Nah, ini tugas-tugas dari kejaksaan. Nah, ini yang ada kasus yang kemarin yang heboh, ada seorang jaksa wanita justru terlibat dalam proses pelarian kaburnya koruptor BLBI ya, Joko Chandra. Dan anehnya dan yang mirisnya sebagai mengusik rasa keadilan kita adalah si terdakwa jaksa ini malah justru dapat diskon 60% ya, dari 10 tahun atau 9 tahun malah justru jadi diskon 60% ya, jadi 4 tahun. Bahkan hukumannya itu tidak layak, atau bahkan kalau bisa menginginkan banyak LSM anti korupsi menuntut bahwa ketika penegak hukum melanggar hukum, maka hukumannya itu harus lebih berat ketimbang orang yang bukan penyelenggara atau penegak hukum yang melanggar hukum. Seperti jaksa adalah yang justru harus tahu hukum, malah justru mempermainkan hukum. Maka ini hukumannya harus lebih berat, bukan justru mendapat diskon. Oke, sampai sini pembelajarannya. Nanti kita akan lagi peran hakim, lalu juga ada advokat, itu di pekan yang akan datang. Terima kasih pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.